Hello everyone, welcome to Bali Hati Senior High School. Thanks for joining my class, biology class today with Miss Madu. It's the first time meeting for grade 10. What do you think about biology? Do you like it? Or some of you say biology make me boring. I hope you always enjoy and understand when you watch my video. So today is the first chapter for biology topic that is about biology skills. So enjoy my video, keep your spirit and keep your imagination and always try to make it come true. Biology skill or ruang lingkup biologi. There are two types of rice. White rice that we meet every day and golden rice is a one type of transgenic rice. We call it golden rice because the rice seed has a color is golden. This color caused by beta carotene in rice seed. Beta carotene, or we said provitamin A, in our body will change to be vitamin A so that golden rice can overcome efficiency of vitamin A. Ada dua jenis beras, beras putih yang sering kita jumpai sehari-hari dan beras berwarna keemasan yang merupakan salah satu jenis padi transgenik. Dinamakan golden rice karena bulir padinya berwarna kuning keemasan. Warna kuning keemasan ini disebabkan adanya beta karoten. Beta karoten atau yang kita sebut dengan provitamin A di dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A. Oleh karena itu, golden rice dapat mengatasi efisiensi vitamin A. Golden rice produced by biotechnology technique, that is to isolate lily flower gene with the scientific name Narcissus pseudonarcissus with Erwinia uredophora bacteria. Biotechnology is one of biology branch. So biology has many benefits in agriculture sector. So what is a biology branch beside biotechnology? And what is that biology? So let's we discuss more about it in biology school. Pembuatan golden rice dilakukan dengan teknik bioteknologi, yaitu dengan mengisolasi gen dari bunga bakung dengan nama ilmiah Narcissus pseudonarcissus dan bakteri Erwinia uredophora. Bioteknologi yang diterapkan adalah cabang biologi, sehingga biologi sangat bermanfaat di bidang pertanian. Apa saja sih cabang-cabang biologi selain bioteknologi? Dan apa itu biologi? Kita akan diskusikan lebih lanjut dalam materi ini itu di ruang lingkup biologi. What is a biology? Biology, it is derived from two Greek words. That is a bios, that means life, and logos, it means the study of. So, biology is the study of life or living thing. Apa itu biologi? Biologi terdiri dari dua kata, yaitu bios artinya kehidupan, dan logos artinya ilmu yang mempelajari. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan atau makhluk hidup. What is the characteristic of biology? Jadi ciri-ciri biologi sebagai ilmu sains diantaranya adalah mempunyai objek kajian berupa benda konkret, baik benda atau objek material dan objek formal. Perbedaannya adalah objek material adalah objek yang diamati seperti makhluk hidup maupun benda tak hidup. Sedangkan objek formal adalah cara pandang kita terhadap objek tersebut seperti struktur, bentuk, anatomi maupun fungsinya. Ciri-ciri berikutnya itu dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman nyata yang kita lakukan. Menggunakan langkah-langkah urut atau baku yang kita kenal dengan metode ilmiah. Menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Hasil kajiannya bersifat objektif dan yang terakhir, teori yang dihasilkan berlaku secara umum.
branches of biology atau cabang-cabang biologi. At the first is acarology. Is a branch field of study mind and teeth. Jadi acarologi adalah ilmu mempelajari tentang tungau dan kutu. Anatomy, inner structure of organism. Anatomi mempelajari struktur dalam organisme. Bacteriology, field to study bacteria. Bakteriologi ilmu mempelajari tentang bakteri. Biotechnology is a combination of biology and technology. That is the use biological process to supply human need for food and service. Bioteknologi adalah cabang dari biologi yang merupakan kombinasi antara biologi dan teknologi, digunakan untuk proses biologi untuk mencukupi kebutuhan manusia baik itu dalam bidang makanan maupun jasa. Botani, plant and all their unique queens. Botani mempelajari tentang tumbuhan. Ecology, interrelation between organism and their environment. Ekologi mempelajari tentang hubungan interaksi antara organisme dan lingkungannya. Embryology, growth of organism, embryo for zygote to grow up. Embryologi mempelajari tentang perkembangan embrio. Endokrinologi, system of bodily hormones, mempelajari tentang endokrinologi mempelajari tentang hormon. Entomologi, all aspect of insects life. Entomologi mempelajari tentang kehidupan serangga. Evolution, the change of organism happening slowly and in a long time until a new species is formed. Jadi evolution mempelajari tentang perubahan organisme secara perlahan dalam waktu yang sangat lama tentunya untuk membentuk suatu spesies baru. Fisiologi, internal working of organism. Jadi fisiologi mempelajari tentang fungsi kerja organ tubuh bagian dalam. Genetics, branch to field of study process of heredity. Jadi genetika ilmu mempelajari tentang hereditas atau pewarisan sifat keketurunannya. Histologi, structure of tissue of organism. Jadi histologi adalah ilmu mempelajari tentang struktur atau jaringan suatu organisme. Next, helminthology, field of study parasitic worm, mempelajari tentang cacing. Herpetology, field of study amphibians and reptiles. Herpetologi mempelajari tentang amfibi, katak, dan reptil. Ichthyology, field of study fish. Jadi ichthyologi mempelajari tentang ikan. Mycology, fungi. Mycologi mempelajari tentang jamur. Microbiology, field of study microscopic very small organism. Mikrobiologi mempelajari tentang organisme mikroskopik berukuran kecil. Morphology, shape and external structure of organism. Morfologi mempelajari tentang struktur luar dari organisme. Malacology, field of study mollusk. Jadi malacologi mempelajari tentang moluska. Moluska itu seperti gurita, bekicot, cumi-cumi, kerang, tiram. Ornitologi, field of study bird. Jadi ornitologi mempelajari tentang bangsa burung. Parasitologi, field of study parasit. Parasitologi mempelajari tentang parasit. Paleontology, field of study fossil or ancient life of animal and plant. Paleontologi mempelajari tentang fosil. Cytology, field of study cell structure and function. Cytologi mempelajari tentang struktur dan fungsi sel. Taxonomy, naming, description, and grouping of organism based on similarity and differences. Jadi taksonomi ilmu yang pelajari tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan maupun perbedaannya. Teratologi, possible physical handicap of fetus. Virologi, field of study of virus. Jadi virologi mempelajari tentang virus. And the last is zoology,
field to study of animals. Jadi zoologi mempelajari tentang hewan. Next is organization level of life. We start from atom, molecules, so organelles, cell, tissue, organ, system organ, organism, population, communities, ecosystem, biome, and the big is a biosphere. Jadi bagian terkecil dari tingkatan organisasi kehidupan adalah atom, baik proton, neutron, maupun elektron, yang akan berkumpul menjadi suatu molekul seperti molekul H2O, DNA, RNA. Molekul tingkatan di atasnya ada organel, sel. Kumpulan organel akan membentuk sel. Sel adalah unit terkecil penyusun kehidupan. Kumpulan sel akan membentuk jaringan. Kumpulan jaringan akan membentuk organ. Organ ada banyak seperti jantung, paru-paru, lambung, usus, akan membentuk suatu sistem organ. Sistem organ inilah yang akan membentuk organisme atau individu. Kumpulan individu sejenis kita sebut dengan populasi. Kumpulan populasi kita sebut dengan komunitas. Komunitas ini akan membentuk suatu ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kumpulan ekosistem akan membentuk bioma, bioma tundra, hutan hujan tropis, bioma gurun, bioma padang rumput, dan kumpulan bioma akan membentuk bagian terbesar di bumi ini, yaitu adalah biosphere. Benefit of biology, such as from agriculture sector. There are tissueculture, genetic and biotechnology, genetic engineering, and animal husbandry, such as animal anatomy, physiology, genetic, and embryology. Manfaat biologi bisa kita lihat dari berbagai sektor, di antaranya dari sektor pertanian. Adanya kultur jaringan, menghasilkan individu yang sejenis dalam jumlah yang banyak dalam kurun waktu yang singkat, sehingga anakan akan sama persis dengan induknya. Genetika, gabungan dari dua gen dari individu yang berbeda untuk menghasilkan tanaman yang unggul. Contohnya seperti pada gambar, itu buah semangka, itu ada berbagai segi bentuk ya, ada kotak, segitiga. Ini adalah hasil genetika dari dua individu yang berbeda yang dikombinasikan sehingga menciptakan suatu bibit unggul atau bervariasi. Bioteknologi, kombinasi dari ilmu biologi dan teknologi untuk menghasilkan suatu produk makanan maupun jasa dengan memanfaatkan mikroorganisme. Animal husbandry, animal anatomy, physiology, genetic and embryology. Prinsip ilmu ini digunakan dalam teknologi reproduksi inseminasi buatan atau kawin suntik pada hewan ternak. Kawin suntik ini dilakukan dengan harapan dapat menghasilkan anakan yang unggul dari induk dan berkualitas. Medicine sector such as organ transplantation, virology, and microbiology. Di bidang kedokteran, dimanfaatkan dalam proses transplantasi organ. Virologi mempelajari tentang virus dan microbiologi yang mempelajari tentang mikroorganisme. The last is industry sector, such as microbiology. Di bidang industri atau makanan dengan memanfaatkan prinsip ilmu mikrobiologi, yaitu mempelajari tentang mikroorganisme, dengan memanfaatkan jasa mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk menghasilkan makanan. Okay, that's about my video. I hope you enjoy to watch my video. See you next time. Goodbye.